Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvitri dengan nomor induk 2004020078 untuk mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen keuangan. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih manajemen keuangan itu sendiri. Pengertian manajemen keuangan yaitu suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Maksudnya bagaimana? Jadi manajemen keuangan adalah kegiatannya itu merencanakan, menganggarkan, penganggaran apa yang dianggarkan, uang gitu, pengelolaan. Jadi bagaimana dia merencanakan agar ada uang. Bagaimana kalau sudah ada uang, dia menganggarkan untuk apa aja. Kemudian setelah itu dikelola, pengelolaan. Kemudian di pengelolaan tadi itu dikendalikan. Pengendaliannya bagaimana? Diperiksa. Pemeriksaannya bagaimana? Jadi kalau misalnya sudah dikelola, dikendalikan, kemudian dievaluasi lagi bagaimana yang telah dilakukan tadi itu. Kemudian pencarian dan penyimpanan dana. Jadi yang perencanaan tadi itu setelah semuanya sudah ada, dia akan mencari dana lagi dari investor dan kemudian menyimpan dana atau mengalokasikan dananya tadi itu yang dimiliki dari si perusahaan atau organisasi tersebut. Pengertian lain dari manajemen keuangan adalah aktivitas manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisien, seproduktif untuk menghasilkan laba. Jadi sebenarnya manajemen keuangan di dalam sebuah perusahaan itu bagaimana dia memperoleh modal, bagaimana dia memperoleh dana. Modal atau dana yang bagaimana? Yaitu modal yang bagi hasilnya atau bunga pengembaliannya kepada si investornya itu tidak terlalu tinggi. Jadi mereka itu bisa menggunakan dana tersebut dengan efektif, dengan efisien dan produktif. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan laba. Jadi kebanyakan dari perusahaan manajemen keuangannya tadi itu pasti akan mencari dana yang murah, tapi dia banyak sehingga mereka lebih banyak bisa mengalokasikan uang tersebut kepada operasional perusahaan. Selanjutnya fungsi manajer manajemen keuangan. Di sini adalah fungsi yang menjalankan manajemen keuangan, yaitu manajer keuangan. Jadi apa sih fungsi manajer keuangan tersebut? Pertama, yaitu keputusan pendanaan. Maksudnya apa pencarian dana atau raising of fund dari luar atau dari dalam perusahaan. Jadi manajer keuangan tadi itu dia membuat keputusan bagaimana sih agar mendapatkan dana untuk operasional perusahaannya tersebut dengan baik. Jadi apakah dia keputusannya itu mencari dari dalam, apakah dari luar. Kemudian yang kedua yaitu keputusan investasi. Jadi kalau misalnya udah ada dana tadi itu, dia sudah mendapatkan pencarian dananya udah ada, bagaimana dia memutuskan si dananya tadi itu untuk dikelola. Jadi dikelola di sini bisa investasi dalam bentuk apa? Jadi keputusan untuk mengelola dana yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk misalnya apakah untuk operasional produksi di perusahaan tersebut ataukah dana yang tadi dari investor tadi itu diinvestasikan ke berbagai lembaga keuangan atau ke pasar modal dan yang lain-lainnya begitu. Kemudian fungsi manajer keuangan yang ketiga yaitu kebijakan dividen. Maksudnya apa? Jadi dividen itu adalah imbal hasil atau laba dari yang kita investasikan begitu. Setelah ada uang dari investor, dikelola apakah untuk operasional ataukah diinvestasikan. Kemudian ada pembagian dividen, kebijakan dividen. Jadi kebijakan dividen itu keputusan manajer keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Jadi apa sih ngaruhnya ini kebijakan dividen ini? Jadi semakin banyak proporsi laba yang akan dibagikan, dividen tadi yang akan dibagikan kepada investor, pasti investor tadi itu atau pemegang sahamnya tadi itu dia akan loyal. Dia akan setia kepada perusahaan tersebut. Bisa jadi dia akan menambah dana yang telah diinvestasikan tadi itu. Dia menambah karena apa? Karena proporsi bagi hasilnya atau proporsi dividennya, pembagian laba yang tadi itu banyak di perusahaan tersebut, atau kata lainnya mensejahterakan pemegang saham begitu. Selanjutnya, apa sih tujuan manajemen keuangan itu?
Jadi tujuan manajemen keuangan itu ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan keuntungan dan risiko. Di sini manajer keuangan itu harus menciptakan keuntungan atau laba yang maksimal dengan tingkat risiko yang minimal, yang rendah. Jadi menciptakan laba yang tadi itu tujuannya apa sih? Itu tujuannya untuk maksimalisasi nilai perusahaan. Emangnya maksimalisasi nilai perusahaan itu ada efeknya. Jadi efeknya itu kalau misalnya nilai perusahaan itu tinggi, si perusahaan tadi itu dapat memakmurkan pemegang saham, dapat mensejahterakan pemegang saham. Kemudian risiko yang minimal agar apa? Agar biaya operasional perusahaan tadi itu efisien atau rendah gitu. Jadi di sini itu sebenarnya tujuan manajemen keuangan tadi itu kita bisa lihat bagaimana sih nilai perusahaannya. Bisa dilihat dari harga saham. Misalnya perusahaan yang sudah go public atau IPO, ya. Jadi kalau misalnya nilai sahamnya tadi itu semakin menaik atau semakin meningkat, bisa dipastikan nilai perusahaannya juga semakin tinggi dan pemegang sahamnya juga akan merasa senang atau merasa sejahtera. Jadi kalau misalnya nilai sahamnya tinggi, bisa dipastikan asetnya juga tinggi. Labanya juga lebih banyak dari sebuah perusahaan tersebut. Kemudian dividen dari si pemegang saham juga akan lebih tinggi. Yang kedua yaitu pendekatan likuiditas profitabilitas. Di sini manajer keuangan itu harus menyediakan uang kas. Untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban finansial dengan segera dan berusaha agar memperoleh laba perusahaan, terutama untuk jangka panjang. Jadi di sini likuiditas ini adalah kewajiban finansial. Bagaimana si perusahaan tadi itu mempunyai kesediaan uang kas untuk membayar atau memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek. Kemudian, apa saja sih ruang lingkup manajemen keuangan? Jadi, ruang lingkup manajemen keuangan menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan, analisis, pengendalian kegiatan keuangan. Jadi, dia itu secara skema dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama dimulai dari manajer keuangan. Manajer keuangan tadi itu sebagai penengah, sebagai pengolah. Jadi, yang pertama si perusahaan mendapatkan uang dari pasar uang atau pasar modal ke perusahaan. Kemudian dikelola oleh manajer keuangan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk aktiva perusahaan. Terakhir itu tadi. Apakah dana tadi, aktiva tadi itu akan diinvestasikan ataukah akan dibuat produksi untuk perusahaan tersebut? Kemudian setelah diproduksi atau diinvestasikan, pasti akan mendapatkan laba ataukah mendapatkan keuntungan. Kalau sudah mendapatkan keuntungan, dia akan balik lagi kepada para investor tadi itu. Setelah pada para investor alirannya, kemudian dibalikkan ke para investor pembagian dividen. Jadi kalau misalnya pembagian kepada dividen tadi itu terlaksana, pembayaran PPN atau bunga. Kemudian kalau misalnya tidak terlaksana, ataupun ada investor yang tidak mau dibagi dividennya, dia mau menginvestasikannya lagi, laba yang tadi dividennya tadi itu, keuntungannya tadi itu, maka dia itu akan balik lagi dividennya ke perusahaan. Jadi seperti keterangan di samping, yang pertama adalah aliran kas dari investor, baik saham maupun obligasi. Kemudian alokasi dana untuk operasional perusahaan. Kemudian aliran kas hasil perusahaan balik lagi ke manajer keuangan. Kemudian dia membuat kebijakan-kebijakan pembayaran dividen. Jadi kalau dividennya tadi tidak terbayar atau investor mau menginvestkan lagi dananya, maka dividennya tadi itu balik lagi ke perusahaan. Namanya laba ditahan, jadi akan dioperasionalkan lagi begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.